Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evi Nurmala Nuhuta Gaul dengan NIM 2023650009. Saya berasal dari Universitas Papua, jurusan Teknik, Prodi S1 Teknik Informatika. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin mendemokan hasil kerja atau proyek saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Eka Saputra ST, di mana selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman mobile. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan hasil desain blog serta menjelaskan sedikit perintah yang telah saya gunakan di dalam bagian blog. Nah, teman-teman dapat melihat di belakang saya ini. Di belakang saya ini tertampil desain yang telah saya buat, di mana di sini proyek yang saya buat yaitu My Diary, di mana My Diary ini menjelaskan tentang catatan harian yang bisa kita catat setiap hari, baik kegiatan aktivitas kita pagi hari ataupun kegiatan apapun yang kita lakukan dengan item-item atau menu-menu atau fitur-fitur yang telah saya tampilkan, di mana ada simpan, delete, update, dan voice. Voice ini kegunaannya untuk supaya ketika kita tidak sempat mengetik, kita bisa menampilkan suara kita dengan mengucapkan halo selamat pagi, saya kali ini telah melakukan aktivitas atau lain sebagainya. Oke, baik, berikut adalah blognya. Oke, baik, belakang saya ini sudah tertampil di mana ada blok inisialis global, di mana terdapat 5 fungsi dari inisialis global ini. Yang pertama di mana ada inisialis global display underscore data, di mana di sini dapat menyimpan data yang akan ditampilkan di list view. Kemudian ada delimiter di mana karakter pemisah antar data, misalnya tag dan nilai. Kemudian ada select tag, di mana select tag ini menyimpan tag yang sedang dipilih untuk update atau delete. Kemudian selanjutnya itu select index, di mana di sini dapat menyimpan indeks atau item yang dapat dipilih di list view. Kemudian selanjutnya yaitu ini underscore data 2, di mana di sini dapat menyimpan data mentah dari Firebase. Selanjutnya yaitu input suara atau voice. Oke, baik teman-teman dapat melihat blok di bagian space click. Nah, di sini fungsi dari blok ini yaitu untuk memanggil space record untuk mengubah suara menjadi teks. Kemudian ada initialis layer atau screen 1 initialis, di mana di sini dia mengambil call Firebase atau get tag list, yaitu yang berfungsi untuk mengambil semua tag dari Firebase saat aplikasi dijalankan. Selanjutnya yaitu saat Firebase memberikan tag list, di mana terdapat perintah atau blok yang kita ambil dari Firebase, yaitu menggunakan when Firebase tag list. Fungsinya pada blok ini yaitu mengosongkan list nama, yaitu ini underscore data dan display data, dan mengambil value dari setiap tag yang terdapat di Firebase dan disimpan di list lokal. Kemudian selanjutnya yaitu ada Firebase memberikan value, di mana di sini pada blok bagian when Firebase got value ini menyimpan data lengkap, yaitu tag value di ini underscore data 2, yang kemudian menyimpan data display saja, yang dimana value ini disimpan di display underscore data. Selanjutnya yaitu dia dapat menampilkan data list view. Kemudian pada perintah data change Firebase, nah, teman-teman dapat melihat blok yang terdapat di sini. Saya mengambil when Firebase data change, di mana di sini terdapat fitur set global ini underscore data 2, kemudian set global display underscore data, dan call Firebase, di mana fungsi dari perintah-perintah ini yaitu jika ada perubahan data di Firebase, misalnya data dihapus atau data dihapus dari server, maka data dapat
disinkronisasikan ulang semua data lokalnya. Kemudian ada list view after picking, di mana pada set global it selects index to list view. Nah, yang terdapat di belakang ini, mereka ini memiliki fungsi yaitu menyimpan indeks yang dipilih dari list view. Kemudian, mereka mengambil tag dan value dari item yang dipilih dan menaruh value di text box untuk diedit atau diupdate. Setelah itu selanjutnya di bagian speech recognizer, di mana di sini kita mengambil atau ketika kita menjalankan bagian voice, nah jadi data itu tuh akan disimpan dan dimasukkan ke dalam Verbase, di mana fungsinya ini untuk mengisi text box dengan hasil space to text, kemudian membuat tag random baru untuk data baru, dan menyimpan data baru ke Verbase, dan menambahkan data baru ke list lokal dan list view. Selanjutnya hal yang kita jadi patokan utama yaitu adalah tombol simpan. Tombol simpan di sini yaitu untuk menyimpan data baru dari text box ke Firebase, kemudian menambahkan list lokal dan menampilkan list di list view, kemudian mengosongkan text box setelah disimpan. Kemudian yang kedua yaitu ada tombol update. Nah, teman-teman dapat melihat ini tombol update yang dimana di sini saya menggunakan beberapa perintah atau blok yang saya dapat. Kemudian fungsi dari tombol update sendiri itu yaitu dapat mengupdate data yang dipilih di list view, kemudian mengubah value dari Verbase dan list lokal, kemudian menampilkan update di list view. Selanjutnya yaitu tombol delete. Ya, tombol delete, di mana tombol delete ini menghapus data yang dipilih dari Verbase, kemudian menghapus data dari list lokal dan list view, di mana ketika kita menampilkan tampilan UI-nya atau UX-nya, itu kita mengklik dia, kemudian kita pilih data yang ingin kita hapus. Nanti saya akan mempresentasikannya waktu setelah saya menjelaskan ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berfungsi untuk mengosongkan text box dari set index atau teks. Oke, ini penjelasan dari blogsnya. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya ingin menampilkan hasilnya dari project yang telah saya buat. Mari kita konekkan ke HP. Baik, di sini saya akan konekkan dia. Oke, baik teman-teman, di sini setelah saya menjelaskan blog tadi, waktunya saya ingin mengkonekkan project saya ke Android. Nah, di sini kita klik connect, terus ada AI combination, kemudian scan. Oke, teman-teman dapat melihat. Nah, di situ saya sudah sempat mengisi selamat malam. Mari kita coba. Nah, tersimpan. Kemudian jika kita ingin menggunakan suara, mari kita coba. Hello, welcome. My name is Evi. Nah, seperti ya teman-teman. Kemudian kalau untuk suara tidak perlu bahasa Inggris sih, maksudnya itu tadi hanya mencoba aja. Nah, kalau teman-teman ingin mendelete dia, cukup teman-teman pilih salah satu, seperti selamat malam. Saya ingin menghapus selamat malam. Nah, saya sudah klik selamat malam, kemudian saya delete. Nah, maka otomatis di Verbase ini, mari kita buka Verbase-nya. Nah, ini tampilan Verbase-nya. Maaf, saya baru kasih lihat. Ini adalah tampilan Verbase-nya.
selamat malam telah terhapus ya teman-teman. Kalau saya coba mengisi besok kita ke pantai, simpan. Nah, maka di Firebase akan otomatis tersimpan. Kemudian jika kita mau mengupdate dia, kita klik yang welcome to my AV, kemudian AV-nya kita ganti nama Niken, kemudian kita simpan. Nama AV, kemudian kita ganti Niken, kita klik update. Nah, maka otomatis akan tersimpan Niken. Nah, kita cek di Firebase. Oke teman-teman, ini adalah Firebase-nya. Jadi fitur kita udah berhasil ya, baik dari delete, update, simpan, dan voice-nya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perintah yang telah diberikan oleh dosen saya. Jadi itulah hasil kerja project saya, baik dari blog, desainer, maupun saya demokan. Baik, untuk menutup presentasi kita atau presentasi saya, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Oke, baik, di sini ada kesimpulan di mana saya memberikan kesimpulan project My Diary saya. Project My Diary berhasil dikembangkan sebagai aplikasi catatan harian yang mempermudah pengguna dalam menyimpan, mengelola, dan memperbarui catatan mereka. Dengan fitur simpan, pengguna dapat menambahkan catatan baru secara cepat dan aman. Kemudian fitur update memungkinkan pengguna untuk memperbarui catatan yang sudah ada sehingga informasi selalu relevan dan terbaru. Kemudian fitur delete memberikan kemudahan untuk menghapus catatan yang tidak diperlukan, menjaga kebersihan dan kerapihan data. Sedangkan fitur voice yaitu menambah nilai praktis, memungkinkan pengguna untuk merekam catatan secara audio, sehingga mempermudah pencatatan saat menulis tidak memungkinkan. Secara keseluruhan, aplikasi ini meningkatkan efisiensi dalam pencatatan harian, mendukung pengalaman pengguna yang interaktif, dan menekankan kemudahan dalam mengelola informasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya berikan mengenai tugas yang telah diberikan. Semoga proyek ini dapat bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikannya, dan saya menerima kritik dan saran apabila terdapat kekurangan dalam proyek saya. Saya akhiri, terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi, bye-bye.